Sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share Cici Agi Channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. See you. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Cici Agi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimanapun kalian berada. Semangat terus menggapai cita-cita, semoga sukses. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport saya sampai saat ini. Wish you all the best. Thanks very much. Thank you banget. Topik pembahasan kita kali ini adalah ingin tahu sifat asli bestie. Kalian bisa menggunakan 3 cara ini. 3 cara ini saya jamin sangat ampuh banget ya untuk mengetahui sifat asli bestie, untuk mengetahui sifat asli seseorang ataupun seseorang yang belum pernah kita temui secara 4 mata. Mau tahu? Yuk lanjut. Cara yang pertama adalah menghormati dia, menghargai dia. Seseorang biasanya kalau memiliki sifat asli rendah hati, semakin kamu menghormati, semakin kamu menghargai, dia juga akan semakin menghargaimu. Bahkan sangat-sangat menghormatimu. Dan seseorang yang memiliki perilaku sombong, memiliki sifat asli berkarakter tidak baik, biasanya semakin kita menghormatinya, dia semakin merendahkan kita. Semakin seenaknya sendiri. Ingat ya, ilmu padi itu semakin kita berilmu, kita semakin merunduk, bukan semakin menjulang tinggi. Jadi kita juga harus belajar bahwa seseorang yang memiliki pribadi yang rendah hati, dia kalau berilmu, dia kalau banyak pengalamannya, dia pasti akan merendah. Dan biasanya orang-orang yang memiliki sifat asli sombong, dia itu semakin kita baiki itu semakin menyepelekan kita, semakin seenaknya dengan kita. Itulah cara untuk mengetahui sifat asli seseorang dengan cara menghormati dan menghargainya. Cara yang kedua, dengan berurusan dengan uang. Sifat asli seseorang bisa kita ketahui jika dia berurusan dengan uang. Karena ada kata-kata bagus yang mengatakan, jika kamu ingin tahu sifat asli seseorang, ujilah dia dengan uang. Mungkin uang 100.000 itu cukup. Uang 100.000 itu nominal yang sangat murah sekali untuk mengetahui karakter seseorang. Dan jika kamu ingin mengetahui karakter aslinya, kamu harus rela kehilangan 100.000 rupiah untuk mengetahui sifat aslinya. Memang ini biasanya mereka yang sudah kenal akrab banget ya, menguji karakter seseorang dengan uang. Caranya yang dimaksud di sini adalah, misal dia memanfaatkan kita dengan
berpura-pura meminjam uang, atau mungkin dia ingin memanfaatkan kita dengan uang kita. Karena seseorang yang memiliki kepribadian baik, dia tidak akan pernah berhubungan dengan uang dengan kita. Bahkan dia tidak ingin meminjam sepersen pun. Kalau bisa, biasanya mereka itu memberi. Dan memberi pun itu karena sedekah ya, bukan karena mencari perhatian atau mungkin karena ada sesuatu. Bisa juga dengan cara seseorang meminjam uang, berapa lama dia mengembalikan uang kita, cepat atau lambat, itu bisa menjadi sesuatu untuk mengetahui karakter seseorang. Orang yang berhutang kepada kita dan mau melunasinya tepat waktu atau secepatnya, itu menandakan bahwa karakter dia bisa menghargai kita. Uang itu sepele. Uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Karena uang, persaudaraan juga bisa renggang, dan karena uang, kita tidak saling mengenal juga bisa. Ingat ya, seseorang yang berkepribadian baik tidak akan memanfaatkan hasil keringatmu setetes pun, dan tidak akan mengeluh kepada kita bahwa dia saat ini tidak memiliki uang. Dan tidaklah kamu ketahui sifat asli seseorang ketika dia berurusan dengan uang. Iya, ketika kamu dalam keadaan, misal kita punya sebuah perusahaan, kita seorang pemilik perusahaan, kita bangkrut dan kita mengeluh, aku butuh uang, kamu bisa bantu nggak? Nah, di saat itu kamu akan ngerti sifat asli bestie kamu itu seperti apa. Karena seorang yang memang benar-benar berkepribadian baik, dia akan selalu ada untuk kita. Selanjutnya, sifat asli seseorang bisa kita ketahui bagaimana sikapnya saat emosi. Iya, saat dia marah. Seseorang yang marah itu adalah sifat aslinya, dan ketika dia baik, itu bukan dia. Karena ada kata-kata yang mengatakan, jika kamu ingin tahu sifat asli seseorang, lihatlah ketika dia marah. Jika ketika dia marah bisa jika dia ketika marah masih bisa memperlakukanmu dengan sangat baik, maka baiklah seluruh yang ada padanya. Baiklah semuanya. Ya, itu memang benar banget ya. Saya sendiri pun juga sangat takut banget ketika sedang marah. Dewasanya seseorang bisa dilihat juga ketika dia saat marah. Jika dia diam dan memilih pergi, tidak berdebat denganmu, berarti dia sangat dewasa sekali ya. Gak mudah loh mengontrol diri ketika kita marah itu. Mungkin kita pernah mendengar mulutmu adalah harimau. Jadi ketika kita marah, itulah diri kita sesungguhnya. Dan di saat seseorang marah, itulah dia yang sejatinya. Tapi ini tidak saya sarankan ya untuk pasangan yang masih berstatus pacaran ya. Atau mungkin kita cuma buat coba-coba saja. Karena
resikonya sangat fatal sekali. Karena nggak semua orang itu mentalnya kuat, nggak semua orang itu sudut pandangnya sama seperti kita. Niat kita itu cuma buat nguji dia, pengen tahu sifat aslinya, dan ternyata kita kehilangan dia. Jadi akan lebih baik jika ketika kita marah, lebih baik kita pergi. Bahkan ada kata-kata bagus, jangan pernah berjanji ketika kamu senang, dan jangan memutuskan sesuatu ketika kamu marah. Karena saat kita marah itu di luar akal sehat kita ya. Dan itu sejatinya kita seperti itu. Jadi ini sangat ampuh sekali ya. Sikap seseorang bisa kita lihat bagaimana perlakuannya ketika dia marah dengan kita. Jika dia melakukan kekerasan fisik, mencaci maki kita, merendahkan kita di saat kita marah, itu adalah sifat asli kita. Mungkin selama ini kita nggak ngerti siapa dia. Selama ini dia baik banget, tapi ketika marah ternyata bukan dia. Bersyukurlah, hatimu sedang dibuka. Dan saya ada tambahan untuk mengetahui sifat asli seseorang itu di saat kita sedang dalam keadaan nol. Kita akan melihat tangan mana yang menggenggam di saat kita membutuhkan bantuan, dan tangan mana yang merangkul kita, atau mungkin juga kaki mana yang melangkah di saat kita membutuhkan. Seseorang yang benar-benar berakhlak baik, dia akan tetap ada untuk kita di saat kita terpuruk, di saat dunia menenggelamkan kita. Itu adalah sebaik-baiknya bestie kita ya. Untuk mensurvei secara langsung sifat asli seseorang, kita harus menjadi bagian dari hidupnya. Karena sifat asli seseorang itu yang bisa tahu itu hanyalah orang terdekatnya. Misalnya dalam sebuah hubungan pacarnya atau mungkin istrinya. Karena kalau orang tua itu nggak sebegitu mengetahui ya. Dan lebih akurat lagi untuk mengetahui sifat asli seseorang itu ketika kita sudah satu atap. Jadi kita satu rumah, satu atap, setiap harinya bertemu, dan itu konsisten selama bertahun-tahun. Itu baru bisa kita katakan hasilnya akurat. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya hari ini. Semoga bisa memberikan pengalaman, wawasan untuk menjadi insan pribadi yang jauh lebih smart lagi di masa depan. Percayalah, setiap orang yang datang dalam kehidupan kita pasti ada pesan yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita melalui dia. Jadi tergantung bagaimana kita sebagai tuan rumah menyikapinya. Seorang tamu tidak akan pernah masuk jika kita tidak membukakan pintunya. Tetap semangat, jalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Dan jangan lupa passwordnya dari saya ya.
Wong ayu wong ganteng kuwi santai. Paham sayang?